Kita langsung bergabung bersama dengan Gina Vita di tempat lokasi terdampak yakni di wilayah Cugenang. Gina Vita, bagaimana pantauan Anda pada sore hari ini? Tiga puluh empat orang masih dalam proses pencarian, tepatnya di titik saya berdiri saat ini. Ken, Anda dan juga pemirsa, saya akan coba tunjukkan kepada Anda gambarannya. Mungkin kameramen saya bisa menunjukkan kepada Anda. Titik yang menjadi fokus pencarian masih di lokasi yang sama seperti laporan saya sebelumnya. Belum ada perluasan radius dalam proses pencarian karena memang tadi disampaikan oleh pihak petugas bahwa titik-titik inilah yang Anda lihat tepat di depan layar kaca Anda, pemirsa. Diduga ada warga yang tertimbun material longsor akibat gempa berkekuatan magnitudo 5,6. Nah, tadi memang ada beberapa benda yang ditemukan sekitar 5 menit sebelum saya melaporkan langsung kepada Anda, Ken dan juga pemirsa. Seperti ada satu buah sandal dan beberapa barang lainnya yang memang ini ditemukan di titik di bagian tepat di depan layar kaca Anda. Nah, ini menjadi titik yang difokuskan untuk proses pencarian. Masih ada 34 warga yang diduga masih tertimbun material longsoran di titik ini. Memang sampai saat ini yang masih menjadi kendala dari tim petugas dalam melakukan proses evakuasi, ada beberapa poin, Ken, yang harus menjadi concern bersama. Salah satunya adalah soal kedalaman material longsor yang menurut informasi disampaikan oleh tim petugas dan juga warga sekitar yang turut serta terlibat dalam proses evakuasi dan juga pencarian ini. Kedalamannya material longsor ini mencapai 4 hingga 5 meter. Terus kemudian yang kedua adalah soal tekstur tanah yang lunak. Nah, ini kemudian yang dikhawatirkan akan adanya potensi longsor susulan mengingat kalau cuaca di sini hujan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah soal potensi gempa susulan karena tadi pagi sempat dirilis oleh pihak BMKG mengatakan bahwa sampai pagi tadi ada 122 gempa susulan ini yang menerjang kawasan ini pasca gempa berkekuatan magnitudo 5,6 ini menerjang wilayah Kabupaten Cianjur pada Senin siang kemarin. Meskipun demikian, BMKG sempat menyampaikan, Ken, bahwa 122 gempa susulan yang terjadi hingga Selasa pagi ini dengan magnitudo terbesarnya 4,2 dan magnitudo terkecilnya itu 1,5. Dan tren magnitudo gempa susulan ini cenderung melemah karena magnitudonya ini semakin kecil ya, dan frekuensi gempa susulan juga semakin jarang. Tapi kalau kita lihat memang lokasi tempat saya mengabarkan saat ini merupakan Kecamatan Cugenang yang merupakan lokasi terdampak paling parah. Ini satu dari 3 kecamatan yang terdampak paling parah akibat gempa berkekuatan magnitudo 5,6. Nah, yang Anda saksikan, ini proses evakuasi masih terus berlangsung. Titik ini menjadi fokus perhatian dari tim petugas karena memang diduga ada warga yang tertimbun material longsor di lokasi ini. Masih ada 34 warga yang masih dalam proses pencarian, pemirsa. Nah, Anda bisa lihat di bagian ujung atau tepat di depan layar kaca Anda, ini masih terlihat adanya puing-puing bangunan ya. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa material longsor yang Anda lihat saat ini merupakan bangunan rumah warga sebelumnya. Menurut informasi dari warga sekitar, ini sebelumnya ada sekitar lebih dari 50 rumah warga yang berdiri tegap di lokasi ini. Bahkan ada yang rumah bertingkat dan lain sebagainya, tapi saat ini kondisinya rata dengan tanah akibat gempa berkekuatan magnitudo 5,6 yang menerjang wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dan memang kalau kita lihat lokasi Kabupaten Cianjur ini merupakan lokasi yang sering dan rawan gempa. Karena kalau
kita bicara dalam perspektif tektonik begitu ya, ini merupakan kawasan seismik aktif karena dilalui jalur gempa, sehingga ini yang kemudian menjadi alasan mengapa wilayah ini, wilayah Kabupaten Cianjur Jawa Barat menjadi lokasi yang sering dan rawan terjadi gempa. Bahkan juga tadi menurut keterangan yang disampaikan oleh warga sekitar menyampaikan bahwa sebetulnya gempa ini bukan kali pertama yang terjadi. Terakhir ini pada tahun 2000-an kemarin ya, tapi magnitudonya tidak sebesar saat ini dan dampak kerusakan juga tidak sebesar saat ini, Kenana. Jadi ini baru pertama kalinya terjadi gempa dengan magnitudo 5,6 hingga mengakibatkan kerusakan yang sangat parah. Bahkan rumah warga ini rata dengan tanah dan data yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat ada 162 orang yang meninggal dunia dan mayoritas ini anak-anak, dan korban meninggal ini mayoritas karena tertimpa bangunan. Saat ini proses pencarian terhadap warga masih terus berlangsung karena tidak hanya petugas gabungan yang ada dalam proses pencarian, tapi juga kehadiran dari pihak keluarga, tentu dengan harapan mendapatkan informasi dan keterangan mengenai keberadaan anggota keluarga mereka. Saat ini petugas tengah melakukan penghancuran ya, puing-puing bangunan. Nah, yang Anda lihat di titik lain pun juga demikian. Penghancuran titik atau puing-puing bangunan ini tengah dilakukan bersamaan dengan pembersihan material longsor yang menutupi puing-puing bangunan. Ini pun juga yang kita harus waspadai, Ken, karena saya merasakan di sini seperti ini ya, cuaca mendung dan sedikit gerimis di sini. Ini kemudian yang menjadi kendala, salah satu kendala yang tadi saya sempat ceritakan di awal ketika hujan kemudian ini menimpa lokasi ini, potensi material longsor ini kemudian bisa terjadi. Ini yang harus kemudian diwaspadai dalam proses evakuasi dan pencarian terhadap warga yang diduga masih tertimbun. Kenana. Gina Vita, kalau kami amati bersama, kalau untuk di lokasi ini memang sejauh ini tim SAR gabungan menggunakan alat seadanya dengan pacul seperti itu, dengan kayu, dengan besi. Apakah memang akses alat berat menuju ke sana betul-betul terisolir, Gina Vita? Andro, boleh diulangi pertanyaannya? Saya kurang bisa mendengar suara Anda karena memang di sini sinyal kurang begitu bagus dan aliran listrik pun di sini juga dipastikan tidak ada, Andro. Gina Vita, kami ingin tahu akses alat berat menuju ke lokasi. Apakah memang aksesnya saat ini terputus total sehingga kalau kami amati tim SAR gabungan ini berjuang dengan menggunakan alat seadanya? Iya Andro, betul. Jadi memang yang ini juga menjadi salah satu kendala ya. Kenapa kemudian tidak dilakukan pengerahan untuk ekskavator dan alat berat lainnya dalam proses evakuasi. Karena memang kalau kita melihat akses jalan, mungkin kameramen saya bisa menunjukkan ke Anda, Andro. Jadi di sebelah kiri, saya akan menggambarkan akses jalannya. Jadi yang di sebelah kiri, bagian bawah itu ada ekskavator. Ekskavator ini hanya dikerahkan sampai di bawah saja, Andro, untuk kemudian melakukan proses pencarian di bagian bawah. Karena kalau alat berat ini kemudian bergeser ke titik saya mengabarkan, ini sangat sulit sekali karena memang akses jalan yang tidak memungkinkan untuk alat berat ini bisa sampai ke titik saya mengabarkan saat ini. Sehingga visual yang Anda saksikan saat ini, proses pencarian secara manual ini kemudian dilakukan dengan menggunakan cangkul dan lain sebagainya. Itu kemudian menjadi pertimbangan juga. Dan terlebih kalau kita melihat kontur tanah ya Andro ya, ini tidak memungkinkan jika alat berat kemudian ditempatkan di titik ini bisa menjadi potensi longsor susulan. Ini kemudian yang harus diperhatikan mengenai keselamatan dari tim evakuasi dalam melakukan proses pencarian dan juga evakuasi terhadap warga yang terdampak. Andro.
Vita, kami juga ingin tahu informasi sementara mungkin dari warga setempat. Ada berapa rumah sebenarnya yang tertimbun di lokasi tempat Vita mengabarkan saat ini? Nah, kalau pertanyaan soal berapa rumah warga yang tertimbun, saya bisa gambarkan kepada Anda, Andro. Jadi, lokasi saya berdiri saat ini, di titik ini, itu dulunya atau sebelumnya ini adalah perumahan warga. Bahkan bisa saya gambarkan luasannya ini cukup luas sekali dari ujung sebelah sana sampai di sini. Jadi sekitar kurang lebih ada lebih dari 50 rumah warga yang sebelumnya ini berdiri tepat di titik saya mengabarkan saat ini. Tapi Anda bisa saksikan bahwa bagaimana dampak dari gempa berkekuatan magnitudo 5,6, semua rumah warga, lebih dari 50 rumah warga rata dengan tanah. Anda bisa lihat, mungkin kameramen saya bisa memperlihatkan bagaimana kondisi rumah warga ini yang kemudian rata dengan tanah. Tidak ada sisa satu rumah pun, Andro, kalau Anda bisa lihat. Bahkan kalau saya bisa perlihatkan kembali di sebelah kiri, nah ini yang saat ini tengah berlangsung proses evakuasi dan pencarian, ini masih terlihat ya, Andro ya, ada puing-puing bangunan, ini yang merupakan atap rumah. Nah, Anda bisa bayangkan tentunya, Andro, kedalaman material longsor yang kemudian menimbun sejumlah rumah warga di lokasi ini. Karena menurut informasi dari warga, kedalaman material longsor ini sekitar 5 hingga 6 meter. Nah, bahkan kalau Anda lihat ada meteran listrik ya. Jadi Anda bisa gambarkan, bisa membayangkan bagaimana kedalaman material longsor ini menimbun sejumlah rumah warga. Nah, ini yang Anda lihat, Andro, ini merupakan bagian rumah warga yang sebelumnya tertutup material longsor. Jadi ini menyambung juga pertanyaan Anda, Andro. Kalau alat berat sampai ada di titik ini tentu bisa membahayakan bagi tim penyelamat dan juga area ini karena tekstur dari tanahnya pun ini cukup lunak sehingga tidak memungkinkan alat berat untuk bisa masuk ke lokasi ini, Andro. Gina Vita mengabarkan langsung dari desa di wilayah Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Terima kasih, nanti kami akan terus mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Gina Vita mengetahui perkembangan terbaru langsung dari sana. Breaking News akan segera kembali sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami.